Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Teti Herawati, unit kerja dari SDN 1 Konangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Izinkan saya untuk memaparkan tentang rancangan aksi perubahan yang akan saya laksanakan untuk peningkatan kualitas pendidikan SDN 1 Kondangsari. Untuk identifikasi prioritas perubahan, setiap pemimpin sudah pasti memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing dalam menjalankan roda organisasi setiap sekolahnya, berdasarkan karakter warga sekolah yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, kooperatif, dan inovatif. Gaya kepemimpinan transformasional inovatif menjadi gaya kepemimpinan yang cocok, menurut saya, untuk diterapkan di SDN 1 Kondangsari. Karena hal ini dapat dilihat dari keseharian warga sekolah yang mengutamakan kekeluargaan. Selain membangun kultur dan suasana yang sehat di dalam sekolah, gaya kepemimpinan transformasional inovatif juga, saya membangun bangunan fisik yang inovatif guna menunjang pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, pembangunan taman belajar siswa di luar kelas. Tujuan perubahan yang sedang dilaksanakan adalah peningkatan sumber daya manusia dan menambah sarana prasarana belajar berbasis outdoor. Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan kepemimpinan inovatif ini adalah meningkatkan sarana prasarana yang ada di sekolah SDN 1 Kondangsari dengan menyiapkan media pembelajaran di luar kelas, yaitu pembuatan taman belajar siswa di luar kelas. Dengan adanya media pembelajaran di luar kelas berupa taman belajar, diharapkan siswa bisa meningkatkan minat belajarnya. Secara terperinci, beberapa tujuan kepemimpinan transformasional, salah satu tujuannya adalah meningkatkan motivasi dan komitmen dari semua warga sekolah. Adapun analisis sumber daya yang dibutuhkan untuk merencanakan media pembelajaran tersebut, diantaranya yang pertama, kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah, orang tua siswa, dan tenaga administrasi yang ada di SDN 1 Kondangsari. Yang kedua, melakukan kolaborasi dan berpikir kreatif dengan seluruh sumber daya yang ada, baik itu kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah, maupun orang tua siswa. Kemudian, menentukan tema dan motif dari media pembelajaran yang akan dibuat. Selanjutnya, merencanakan anggaran yang dibutuhkan dan estimasi waktu yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah dukungan dari atasan sebagai motivator. Untuk rancangan aksi perubahan ini, ada beberapa langkah yang saya tempuh. Di antaranya yang pertama, mengadakan rapat dengan seluruh warga sekolah. Di antaranya guru-guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Kami ajak rapat. Yang kedua, membuat tim rancangan aksi perubahan tersebut beserta tanggung jawabnya masing-masing dari setiap tim. Yang ketiga,
membuat rencana pelaksanaan. Untuk pembangunan taman belajar di luar kelas ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai 30 Oktober 2023. Kemudian langkah yang selanjutnya yang kami tempuh adalah merencanakan anggaran yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Nah, anggaran yang kami gunakan itu sudah tentu menggunakan dana BOS. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi kegiatan. Dan untuk rancangan aksi perubahan ini, sumber daya tambahan juga ada, yaitu bantuan dari orang tua siswa yang sifatnya tidak mengikat atau sodakoh. Nah, untuk evaluasi kemajuannya bisa kita lihat setelah media pembelajaran berupa taman belajar yang digunakan oleh peserta didik maupun guru-guru dalam mengajar. Kita dapat mengukur kemajuannya dengan mengumpulkan data tentang minat belajar siswa, kemudian hasil akhir dari pembelajaran, bisa dari respon, serta pencapaian tujuan pembelajaran ini. Ini semua akan membantu kita untuk menilai sejauh mana media pembelajaran tersebut bisa efektif. Nah, nanti kelihatan hasilnya apakah dengan media pembelajaran yang baru berupa taman belajar yang saya buat sengaja di depan kelas bisa efektif atau tidak, dan akan kelihatan nanti setelah itu hasil yang dicapai. Kemudian untuk kesimpulan, nanti setelah melakukan evaluasi itu dapat disimpulkan, yang pertama, meningkatnya minat belajar siswa. Dengan penggunaan media belajar di luar, diharapkan siswa dalam menerima pelajaran tidak merasa jenuh karena setiap harinya selalu di dalam kelas. Dengan adanya media yang baru, mudah-mudahan minat belajar siswa akan lebih meningkat lagi. Yang kedua, adanya kreativitas guru dalam mengajar. Di sini guru diharapkan bisa berkreativitas, berinovatif dalam menentukan media pembelajaran ataupun alat-alat yang digunakan. Karena di sini dalam taman belajar di luar kelas ini, kami sediakan pohon-pohonan yang beraneka ragam, juga bangun datar, terutama bangun datar juga ada. Tempat duduknya kami sengaja buat berupa bangun datar dengan berbagai bentuk. Ada bentuk lingkaran, setengah lingkaran, kemudian segi 4, dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir, terbentuknya karakter mencintai lingkungan. Diharapkan semua warga sekolah, baik siswa, guru, dan yang lainnya, bisa mencintai lingkungan sekolahnya. Nah, itu barangkali pemaparan yang saya bawakan hari ini, dan ini diantaranya ada
beberapa dokumentasi yang bisa saya tampilkan. Ini karena tadinya rencana tanggal 1 sampai 30 Oktober dan memasuki hari ini sudah 5 hari, ini seperti ini, baru dapat segini, ini dokumentasi yang saya sediakan. Barangkali itu saja pemaparan dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.